Halo bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Oke kawan, kali ini kita mau ngebahas laptop gaming lagi punya MSI yang baru aja merilis seri terbarunya, yaitu MSI Thin 15 B13VE. Yang sebenarnya versi ini ada dua varian, ada i5, ada juga versi i7. Nah, yang kita bahas ini versi i5 yang harganya di angka 13 jutaan. Misalkan teman-teman pengen yang i7, harganya selisih cuma 1 juta doang. Overall, semua speknya sama, cuman berbeda prosesor aja. Nah, selain harga tadi, si MSI ini merupakan kombinasi antara beberapa produknya si MSI di seri gaming. Contohnya, kalau kalian tahu seri GF63, nah ini sebenarnya barebone casingnya sama persis, tapi sekarang sudah dikasih warna yang beda. Kalau GF63 kan dia semuanya warnanya hitam, cover hitam, keyboard hitam, bawah juga hitam. Lah kalau tipe Thin 15, dia ini warnanya kayak abu-abu gelap. Terus di bagian keyboard ini seperti keyboardnya seri Cyborg 15. Jadi semacam kayak, oh ini seperti seri baru, tapi di dalam casing yang lama, yaitu tipe GF63. Dan ini kalau kita bongkar, dalamannya juga masih pakai single fan doang dan dual buah exhaust. Ada min, ada plusnya. Tapi kalau kalian mau compare seri ini dengan beberapa kompetitor yang kurang lebih di harga setara antara 13 sampai 14 jutaan, itu sebenarnya kompetitornya ada banyak, bro. Kalian bisa menjumpai di seri LOG, teman-teman bisa menjumpai di seri TUF, ada juga di seri punya Victus, yang notabene dia memiliki kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Contoh ini ya, bro ya. Kalau kita lihat dari spesifikasi highlight punya MSI, dia kan pakai prosesor Intel Core i5 ataupun i7 Gen 13. Nah, VGA-nya udah pakai RTX 4050 semua. Tapi seri ini minusnya RAM-nya masih pakai DDR4 bukannya DDR5. Sementara untuk kompetitor, contohnya kayak di seri LOG, dia rata-rata sudah pakai DDR5 dan sudah menggunakan RAM yang ada 12 GB-nya dengan prosesor yang seri HX. Jadi tetap ada kurang lebihnya. Tapi si LOG, kalau kita lihat dia juga kekurangannya itu masih pakai VGA RTX 3050. Sebab kalau kalian mau cari yang 4050, LOG harganya sekarang masih di atas 15 jutaan. Kemudian kalau kita lihat dari segi spesifikasinya, memang si MSI ini udah lumayan banget, bro ya. Dia kan pakai seri Core i5 Gen 13 yang tepatnya itu 13420H yang memiliki kecepatan maksimal hingga di angka 4,6 GHz. Lalu RAM-nya seperti yang saya sebutkan, dia pakai 8 GB DDR4. Tapi nanti pas saya ngetes, laptop ini sudah saya naikkan menjadi 16 GB. Dan misalkan teman-teman mau upgrade jadi 32 GB, dia bisa bro pakai 16 kali 16 yang frekuensinya 3200 MHz. Lalu untuk penunjang dari penyimpanannya, seri ini juga dibekali oleh M2 NVMe Gen 4 kapasitas 512 GB yang speednya kenceng lah bro, ini di atas 4000 Mbps. Plus ada juga satu buah soft kosong SATA. Jadi kalau di seri lama kadang kita dikasih konektornya tambah, tapi kalau seri yang terbaru Thin 15 dia sudah nempel di sini bro. Jadi kalau kalian mau upgrade tinggal belikan SSD atau hard disk doang, tinggal tancap langsung pakai doang. Kemudian ini kalau kita lihat dari VGA-nya bro, seri ini dia kan pakai RTX 4050 untuk GPU-nya, dan TGP-nya dia ini termasuk yang biasa bro, bukan yang full power karena cuma di angka 45 watt. Tapi kenapa kok ini dipencil? Mungkin salah satu alasannya adalah supaya dia baterainya bisa lebih tahan lama. Sebab ini kalau kita lihat untuk baterai bawaan dari MSI Thin ini, kan dia dikasih baterai bawaan 3 sel dengan kapasitas 52,4 Wh yang bisa bertahan di angka 3 jam. Dengan skenario kita pakai best power efisiensi dan penggunaan yang semuanya kita minimalkan. Tapi kalau kalian penggunaannya untuk yang berat-berat, contohnya dipakai buat sambil render ataupun bermain game, ya baterainya ini lebih boros bro, bisa 1,5 atau maksimum 2 jam doang. Kemudian ini kalau kita lihat juga untuk dapur pacunya, kan dia dikasih single fan bro ya. Single fan-nya ini dikasih 3 buah heat pipe, 2 buah exhaust pembuangan panas, satu di belakang, satu di depan, yang memiliki efisiensi yang menurut saya cukup bagus. Tapi minusnya kalau dia cuma single fan, ya MSI ini bunyinya jadi berisik. Ini kalian bisa dengar bro ya. Kalau kita tekan tombol function sama arrow di arah atas, loh, bisa dengar kan? Suaranya cukup mengganggu ketika kita memaksimalkan performa fan yang ada di dalam sini. Tapi efek sampingnya bro, suhu yang dihasilkan dia ini untuk permukaannya pas kita tes pakai thermal kamera rata-rata cuma di angka 46 sampai 47 derajat Celcius. Itu adalah suhu maksimal pas kita tes menggunakan stress test dengan looping 20 kali. Dan kalau kita lihat suhu yang ada pada komponennya, contohnya GPU dan juga CPU, dia GPU maksimumnya cuma di angka 64 derajat Celcius. Sementara untuk CPU-nya, suhu maksimumnya cuma di angka 60 derajat Celcius saja. Jadi ada kekurangan di berisik, tapi kelebihannya
ini laptop suhunya jadi jauh lebih adem meskipun cuma single fan doang. Kemudian untuk melengkapi semua komponen tadi, si MSI ini dilengkapi oleh software berupa Windows 11 tapi dia tanpa Office. Tetap gimmicknya tanpa Office, bro. Dan kalau kita lihat penunjang dari semua hardware ini, layar MSI ini dia juga bukan dikasih yang paling the best di kelasnya. Ini kalau kita lihat sekilas, dia kan ukurannya sama seperti GF63, yaitu ukuran 15,6 inch. Resolusi dia pakai Full HD, refresh di angka 144 Hz, panelnya IPS level, tapi akurasinya dia itu untuk RGB-nya atau sRGB-nya di angka 62%, kemudian untuk NTS-nya di angka 45%, selanjutnya Adobe RGB-nya di angka 47%, dan baterainya di angka 47% juga. Dan bisa jadi tolak ukur bahwa laptop ini kalau kita compare sama beberapa kompetitor di harga yang belum 15 juta, kekurangannya adalah DDR4 sama layarnya belum maksimal sekali. Tapi kalau ini kita gunakan ya untuk belajar editing gambar yang tidak terlalu lebih spesifik, ngomongin tampilan akurasi yang berbagus, ya ini sebenarnya udah cukup banget untuk menghandle kebutuhan kalian semua. Terus untuk pengalaman ngetiknya, ini tentunya nyaman dan seperti biasa, karena ini pakai barebone-nya si GF63, jadi dia belum full size. Terus untuk I/O portnya juga terlengkap di bagian kiri, karena ada di bagian belakang ada port HDMI, serta upgrade-nya, WiFi-nya sekarang dia pakai WiFi 6, bro, yang memiliki stabil lebih oke dan juga lebih pegas sama sinyal. Terus kalau kita ngebahas untuk angka benchmark-nya, mungkin teman-teman langsung bisa aja lihat dari data yang udah kita kumpulkan seperti ini, kawan. Oke. Lanjut, bro, kita akan ngebahas experience penggunaan MSI ini untuk memaksimalkan performanya lewat software yang udah dikasih MSI. Pertama, kita langsung aja ke MSI Center, dan teman-teman MSI Center ini sebenarnya juga ada tombol pintasannya lewat FN atau F7 dengan memaksimalkan performa, entah otomatis, balance atau sebagainya. Kalian bisa pakai FN sama F7. Nah, misalkan teman-teman sudah buka aplikasi MSI Center, di sini kita disodorkan dengan beberapa informasi seperti hardware monitoring, ada juga fitur yang bisa memaksimalkan performa kalian lebih spesifik. Contoh ini, bro, ya. Kalau kita masuk ke hardware monitoring, ini kelihatannya kayak nggak ada something yang spesial. Padahal kalau kalian tahu fungsinya, contoh ketika MSI ini dia memiliki kapasitas 512 GB dan ini saya isi beberapa game dan hampir penuh. Nah, ini dia warnanya merah, bro. Jadi, sebenarnya si MSI ini menginformasikan bahwa kapasitas kamu mau penuh dan sebaiknya Anda mengurangi kapasitas ini dengan cara menambahkan SSD-nya supaya looping kerjanya dalam SD ini jauh lebih maksimal. Jadi, kalian pakai itu maksimal 75% lah, bro, supaya loadingnya maksimal dan penyimpanan satunya bisa kita isi data atau game kita ditaruh sana supaya loadingnya semakin lebih cepat. Dan selain itu, teman-teman juga bisa memaksimalkan performanya lewat fitur yaitu di general setting. Dan di sini kita ada GPU switch, yang dimana ini seperti kayak MUX switch sebenarnya, yang ada di teknologi punyanya si TUF atau ROG, dan di LOG juga ada ataupun Legion. Tapi kalau di sini namanya GPU switch, kalian bisa setting dari hybrid mode ataupun integrated grafis supaya konsumsi baterainya tidak terlalu boros. Ya, intinya di situ aja. Dan mungkin ini kalau saya lihat dari segi harga yang ditawarkan, si MSI T15 ini cukup kompetitif, desainnya lebih bagus, tapi kurangnya andai kan ini dual fan, wah ini juara, bro, kalau kita compare sama semua merek yang lain. Ya udah, mungkin cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat buat teman-teman yang cari laptop gaming dan pecinta brand MSI di harga 13 jutaan. Oke, mungkin cukup, terima kasih informasi yang bisa saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat, kawan. Oke.